Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Kurniawati, guru PAI SD Negeri 4 Siwarak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Salatiga. Dengan NIM 27030252441. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi kelas 4 bab 4 tentang tanda-tanda usia Bali. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, semangat ya. Oke, kita bertemu lagi ya di kelas 4 dalam mata pelajaran agama Islam. Oke, hari ini bagaimana kabarnya? Nah, sekarang nyanyi ya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana moodnya? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama ya. Oke, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sekarang guru absen dulu ya. Kelas 4 untuk hari ini saya panggil Ainur hadir. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, marilah kita berdiri ya. Berdiri dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, bangsaku merdeka semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, bisa duduk kembali. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana. Ya, 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang keluarga. Ya, masih ingat? Balik. Nah, oke, tentang setelah mempelajari ini tujuannya apa kalian? Mempelajari tentang tanda-tanda usia balik. Yang pertama, kalian itu diharapkan bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti diharapkan kalian sebagai peserta didik itu bisa membuat paparan ya mengenai tanda-tanda usia balik ya, usia balik. Nah, dalam ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya, kalian sebagai peserta didik diharapkan bisa menyebutkan kewajiban setelah memasuki usia balik. Itu ada 3 tujuan pembelajaran kita mempelajari tanda-tanda usia balik. Coba setelah Bu Guru terangkan tujuannya, kita mempelajari ini, ada pertanyaan ya. Mungkin di pengajian atau TPQ kalian pernah mendengar kata balik? Pernah? Coba siapa ya? Mau? Balik itu artinya apa? Balik semakin bertambah usia, katanya hormon tubuh kita meningkat, Bu. Oh, itu mengapa manusia mengalami perubahan fisik? Ya, karena tadi apa, Nau? Karena hormon di tubuh kita meningkat. Terus, coba siapa yang mengerti arti dari balik? Siapa? Mesia mungkin? Balik artinya dewasa. Dewasa. Cukup umur. Nah, dewasa atau cukup umur tadi kata Mesia, arti dari balik. Terus, mungkin ada arti lain selain tadi kata Mesia dewasa, cukup umur. Nah, selain itu apa lagi? Coba ada yang bisa menjawab? Atau mungkin tanda-tanda yang membedakan dikatakan laki-laki atau perempuan itu balik, kalau laki-laki contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Sadira coba. Kalau laki-laki ada kumisnya, kalau oh, ada kumisnya. Coba di kelas 4 ini, ada yang sudah ada kumisnya? Ya. Belum? Belum. Oke, itu tadi kata Sadira, tanda-tanda balik. Kalau laki-laki itu ciri-cirinya ada kumisnya. Selain itu ada lagi, Sadira? Laki-laki suaranya besar, berarti menggelegar ya. Ada yang suaranya di sini mungkin besar. Oh, seperti itu ya. Nah, itu termasuk, ya betul ya, tadi kata Sadira, kalau tanda-tanda balik pada laki-laki tadi ada kumisnya, ya benar. Tumbuh kumis. Terus selain itu, ada yang pernah melihat laki-laki di lehernya ada bentuk yang menonjol, namanya apa? Jakun. Lah itu salah satu tanda-tanda baliknya laki-laki. Itu tadi kata Sadira. Kalau perempuan coba. Kalau perempuan itu tandanya haid atau menjelaskan tentang tanda-tandanya usia balik. Nah, yang pertama tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Coba Aziz bacakan, kalau laki-laki tanda-tanda balik menurut ilmu fikih apa? Coba terlihat apa tidak?
Kalau laki-laki berarti apa ini? Mimpi basah atau ihtilam. Yang kedua, berumur 15 tahun. Tuh ya. Coba Hasna, kalau perempuan tanda-tanda baliknya dalam ilmu fikih itu seperti apa? Itu haid atau menstruasi. Terus apalagi tanda-tandanya? Berumur berapa tahun? 15 tahun. Itu kalau menurut ilmu fikih ya, di dalam ilmu fikih itu menerangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kalau laki-laki mimpi basah atau ihtilam, kemudian berumur 15 tahun. Jadi antara laki-laki sama perempuan itu sama. Persamaannya di umur 15 tahun. Bedanya kalau perempuan haid, kalau laki-laki tidak ya. Nah, laki-laki itu mimpi basah atau ihtilam. Lah, mimpi basah itu apa? Mimpi basah atau ihtilam itu laki-laki ada yang pernah mengalami di kelas 4 kelompok. Nanti perwakilan tiap kelompok saya tunjuk ya. Kelompoknya Algis, nanti Algis maju ya. Dan kelompok 1 kelompok Algis, kelompok 2 kelompoknya Atar nanti maju yang Bu Guru sebutkan, kelompok 3 Nou, kelompok 4 Nabila. Nah, nanti perwakilan tiap kelompok itu mengambil bank soal, amplop soal di depan ya, yang sudah Bu Guru sediakan. Ada 4 amplop soal, nanti soalnya ada yang berbeda. Jadi tidak semua kelompok sama. Nah, tapi intinya kita masih membahas tentang tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan. Paham? Oke, sekarang coba yang tadi Bu Guru panggil, silahkan maju urut saja ya dari kelompok 1, Algis. Pilih soal nomor 1. Ini untuk kelompok 1 ya. Silakan dibawa kembali ke tempat duduk. Kelompok 2, Atar. Oke, kelompoknya Atar mengambil soal nomor 3. Kelompok 3, Nou. Oke, soal keempat ya untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Nanti yang dipaparkan itu lembar ini ya. Jadi sesuai pertanyaannya. Tadi tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi pada laki-laki. Jadi nanti jawabannya apa saja ini dipaparkan di depan. Oke? Sudah? Coba. Ya, tadi menurut ilmu biologi ya, pada laki-laki atau perempuan? Pada laki-laki. Lah, diberi nomor. Diberi nomor 1, tandanya apa? Yang kedua apa? 3, 4, 5. Ada berapa ini yang kalian jawab? Ada 6. Boleh dipisah-pisahkan satu tanda, misalkan ini ada tumbuh kumis, dipisahkan dengan ini tumbuh jenggot, boleh. Nah, nanti yang dipaparkan di depan itu yang ada di amplop soal, oke? Jawabannya boleh bawa buku. Boleh salah satu membawa laporannya. Nah, nanti ada yang memaparkan jawaban yang seperti di amplop soal. Oke? Sudah? Sudah selesai? Sudah? Kelompok 4 sudah selesai? Sudah? Oke, silakan bisa duduk yang rapi ya. Kelompok 1 sudah?
Kelompok 2? Sudah? Kalau sudah, nanti tugas kalian melaporkan hasil diskusi kalian di depan. Ya, boleh acak nanti dari Bu Guru panggil ya. Kelompoknya siapa dulu? Coba apa yang ada yang sudah siap? Bisa angkat tangan? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 maju ya. Kelompok 2. Silahkan. Kelompok 2. Atar bisa geser, Atar. Biar tidak silau. Kelompok 2 dapat soal apa? Coba bacakan. Dibacakan suaranya ya. Yang keras ya. Supaya yang lain bisa mendengar. Nah, soalnya apa? Coba bacakan. Tentang studi kasus. Coba bacakan ceritanya. Ia bingung dan merasa takut. Sementara itu, Siti mulai haid dan merasa malu menceritakan kepada temannya. Kan soal apa? Itu ada. Mendapatkan soal buatlah paparan tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi pada laki-laki. Buatlah paparan tentang tanda-tanda usia balik pada laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Menurut ilmu apa? Biologi. Coba tanda-tanda balik pada laki-laki atau perempuan tadi? Laki-laki menurut ilmu biologi. Coba Rafa, itu dibacakan yang kamu paparkan. Yang pertama. Coba baca, Mas Nau. Pertumbuhan badan semakin pesat. Pertumbuhan badan semakin pesat. Terus satu, apa lagi ini? Tumbuh kumis, jenggot, rambut pada beberapa bagian tubuh. Ya, tumbuh kumis, jenggot, rambut pada beberapa bagian tubuh. Terus, Nadine, apa itu? Coba tanda-tanda balik selanjutnya. Suara terdengar semakin berat. Oke, terus Hasna. Ihtilam. Oke, mimpi basah atau ihtilam. Terus apa lagi? Tumbuh jenggot. Ngerti jenggot? Tahu ya yang tumbuh di mana? Di dagu. Terus Citra, coba. Hasna dibantu. Itu setelah Citra. Kita mempelajari ini, coba dari kelompoknya Algis. Yang sudah kamu dapat dari pelajaran hari ini itu apa? Boleh Algis, boleh Bilkis, boleh Mesya atau yang lainnya. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa yang kamu dapat? Tentang tanda-tanda Bali. Oke. Tentang tanda-tanda Bali tadi menurut Mesya yang benar ya. Tadi kita sudah belajar tentang tanda-tanda pahamkan Bali. Lagi terus di rumah. Nanti ini untuk tugas di rumah ya. Lembar kerja kita tanda-tanda. Ulang ya. Sebelum kita mengakhiri, kita baca surat Al-Asr terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.